Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama MBTA Baitul Arafah Channel dalam acara Laporan Khusus. Pemirsa MDTA Baitul Arafah Channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka memperkokoh ukhuwah dan kebersamaan warga Muhammadiyah di cabang Paus 9, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Paus 9 mengadakan wirid terpadu di Masjid Jami' Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang pada hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Dalam kegiatan wirid kali ini menghadirkan penceramah Ustazah Hajah Harneli Mahyildi dengan tema mempersiapkan generasi emas demi terwujudnya keluarga Islam yang berkemuliaan. Ustazah Hajah Harneli merujuk pada firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-9. Hendaklah kamu khawatir meninggalkan di belakangmu generasi yang lemah, yang kamu takut akan kesejahteraan mereka. Hajah Harneli mengajak keluarga besar Muhammadiyah cabang Paus 9 untuk membentengi keluarga dari pengaruh negatif perkembangan teknologi saat ini. Apalagi dalam menyongsong generasi emas tahun 2045, maka persiapannya harus dimulai dari sekarang ini. Penyakit masyarakat yang menggerogoti generasi muda kita saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi kita semua dalam mewujudkan generasi emas ke depan tersebut. LGBT, narkoba, pornografi menjadi candu perusak generasi muda kita saat ini. Tidak dapat kita pungkiri, berdasarkan survei, Indonesia merupakan tingkat kedua penikmat pornografi yang ada di dunia ini. Munculnya LGBT rata-rata disebabkan oleh tontonan pornografi yang dilihat oleh generasi muda kita di media sosial. Maka upaya yang harus kita lakukan adalah memperkuat keimanan dan akhlak mereka semenjak dini. Bapak ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kini Yosabana banyak hal-hal yang dibuat orang dalam rangka menyesatkan lawan umat Islam. Ya. Banyak hal-hal yang digunakan orang untuk menyesatkan awak. Ya. Awak tahu Indonesia itu memang luar biasa, ya. Luar biasa dari segala hal. Kini awak nomor 5 tingkat perceraian di Indonesia, nomor ranking 5 besar tingkat perceraian tertinggi, nomor 5 ranking 5, ya, Sumatera Barat. Indonesia itu di posisi penikmat pornografi nomor 2 di dunia. Mayoritas kita Islam, ya, tapi penikmat pornografi nomor 2 di dunia. Jangan tercatat punah. Saja di bagian HP cari-cari untuk anak, tapi tidak bisa memantau apa yang dicari oleh anak. Kecenderungan daripada anak itu setelahnya cari di situ, kemudian dia lakukan. Inyo tirukan apa yang ada di dalam itu. Nah, di situlah Allah juga mengingatkan ke orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarqa ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah orang Yahudi dan orang Nasara akan senang terhadap kita sampai kita mengikuti milah mereka. Milah mereka itu bukan hanya pindah agama, tapi kita mengikuti program-program mereka. Kita sibuk dengan tontonan-tontonan yang mereka siapkan untuk kita. Kita sibuk dengan program-program yang mereka buat untuk kita lalai mengingat Allah.
buat kita. Awak iyalah merdeka gini, tapi sebenarnya awak dijajah dengan cara model itu. Hajah Harneli juga menyampaikan rasa syukur terhadap Muhammadiyah yang tetap komitmen untuk menciptakan generasi-generasi Islam yang tangguh itu melalui konsep-konsep pendidikan formal dan non-formalnya, dari PAUD, TK, SD, SMP sederajat, SLTA sederajat, dan bahkan sampai perguruan tinggi. Saya salut kepada Muhammadiyah Aisyah yang membina ibu-ibunya, membina anak-anaknya dengan sekolah-sekolah Islam yang memang memberikan karakter-karakter yang luar biasa kepada anak-anak. Gak boleh tepuk tangan wadah sejina, kalau tak lain kau suruh tepuk tangan. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, awak di bonus 2025 dikatakan namanya bonus demografi Indonesia. Bangkok bonus demografi namanya karena banyak usia produktif. Usia produktif usia mana? Usia 15 tahun sampai usia 65 tahun. Hampir-hampir awak di Indonesia itu 70%. Kalau penduduk Indonesia pada saat itu adalah 300 juta, dari 300 juta itu 210-nya adalah anak generasi yang produktif, generasi muda yang produktif. Kalau orang tua kini berhasil mendidik anak dengan cara yang baik, mereka sholat 5 waktu mereka tidak tinggalkan, mereka membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, mereka berakhlak mulia, mereka sopan santun, tahu jangan sampai tahu sumbang dua balik, mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah, maka bonus demografi itu bisa menjadikan kita negara superpower, ya, negara hebat yang bisa menegakkan kepala di mata negara-negara lain. Kenapa? Karena negara-negara lain disebut negara-negara tua. Kenapa negara tua? Karena sebagian penduduknya adalah orang tua. Kenapa penduduknya orang tua? Karena sebagian besarnya mereka mendukung LGBT. Wirid terpadu cabang Muhammadiyah dan Aisyah PAUD 9 ini juga dihadiri oleh Ketua Cabang Muhammadiyah PAUD 9 Buya Sahrul Badri, Ketua Aisyah PAUD 9 Hildawati Syafi'i, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kuranji Haji Safri Khaidir, serta pimpinan-pimpinan ranting baik di Muhammadiyah maupun di Aisyah PAUD 9. Mulyadi Khati Marajo melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.